Saudara-saudara, teman-teman sekalian, Shalom. bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Puji Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan kasih setianya ya Tuhan, yang tiada terbatas dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu membalas ya Tuhan setiap kebaikanmu atas apa yang kau lakukan di atas kayu salib. Engkau membebaskan kami, engkau mengampuni kami. Bahkan engkau membayar ya Tuhan apa yang sudah ya Tuhan kami lakukan di masa lalu dan yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunanmu yang sempurna. Terima kasih damai sejahtera, sukacita, perlindungan dan masa depan yang penuh harapan yang kau sediakan bagi kami. Tuhan, ajari kami untuk merenung-renungkan segala yang baik yang kau sudah sediakan ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak ya Tuhan khawatir, untuk tidak ya Tuhan memikirkan apa yang tidak perlu kami pikirkan. Karena sesungguhnya kehidupan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, kami mau muliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dibaharui ya Tuhan, kami datang dan kami pulang ya Tuhan tidak seperti kami datang Tuhan. Kami ya Tuhan diberikan kekuatan yang baru, kami diberikan ya Tuhan rahmat yang luar biasa ya Tuhan untuk kami melewati ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan di hari besok. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang dalam perjalanan agar supaya mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Bu Irsi, Bu Ingrid, Mam. Oke, kita akan memuji Tuhan. Mari kita semuanya berdiri. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan mari kita angkat puji-pujian kita, sebab Dia sumber kekuatan kita, sebab Dia kota benteng kita, gunung batu kita, perlindungan kita. Biar puji-pujian kita mengalir dan meninggikan namanya. Oke. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu,
Ya, sambil menunggu hamba Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini Tuhan, di sela kesibukan kami masing-masing Tuhan, kami mau menyempatkan diri Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian ini Tuhan lahir dari hati kami masing-masing yang menjadi dupa harum Tuhan bagi-Mu Yesus. Makasih Bapa, Kau mencari penyembah-penyembah dalam roh Tuhan. Inilah kami, Kau dapati kami Bapa. Masing-masing pribadi Tuhan, Kau berurusan dengan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bajaklah hati kami Tuhan. Biar saat kami mendengarkan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadi subur Tuhan, dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam perkantoran kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan gereja kami Tuhan. Biarlah kami terus menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, mereka melihat sinar-Mu dalam diri kami Tuhan. Karena kami bukan kami lagi Tuhan, tapi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas proses yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Setiap hari kami terus menuju kedewasaan Bapa. Karena itulah yang Engkau inginkan Bapa. Menjadi sempurna seperti Engkau Yesus. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mungkin Tuhan bisa. Tapi dengan Engkau Bapa, dengan Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam diri kami masing-masing, kami bisa Bapa. Kami mau belajar terus, diperbaharui melalui akal budi kami Bapa. Yang seolah-olah kami benar, kami betul. Tapi ternyata itu tidak Tuhan di mata-Mu Bapa. Kau yang mengoreksi terus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk prosesnya ini. Biarlah kami terus menjalankan proses kami. Dan kami keluar menjadi pemenang Tuhan. Karena semuanya telah Engkau deklarasikan di atas kayu salib. Kami setiap hari hanya mempertahankan kemenangan Tuhan. Dan kemuliaan-Mu nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, hamba Tuhan yang sebentar lagi akan tiba Tuhan. Kau percepat Tuhan langkahnya. Biarkan malaikat sorgawi Tuhan mengantarkan dia Tuhan ke sini Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk PDO Immanuel Smart Friend. Untuk rencana-rencana kerja Tuhan. Retreat yang akan diadakan bulan Agustus. Terima kasih Bapa untuk kelompok yang solid ini Tuhan. Untuk pengerja-pengerja yang terus setiap hari Tuhan memikirkan Engkau Tuhan. Dan terus memikirkan kerajaan-kerajaan surga, acara-acara surgawi Tuhan. Diberkatilah para pengerja Tuhan. Terutama Tuhan Bang Dame Tuhan sebagai Ketua PD. Biarlah Kau berikan lagi ide-ide kreatif, hikmat-Mu Tuhan. Biar bisa Tuhan memimpin kami Tuhan, kerohanian kami di dalam Smart Friend ini Tuhan. Kami berencana retreat Tuhan, biar Kau terus Tuhan penuhi segala akomodasi Tuhan. Kau pilihkan pembicara yang tepat Tuhan. Sehingga kami bukan hanya jalan-jalan atau apapun Tuhan, tapi kami lebih wisata rohani Tuhan. Yang itu membangun roh kami Tuhan. Membangun jiwa kami Tuhan. Membangun tubuh kami Tuhan. Karena itu merupakan 3 tapi 1 Tuhan dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Smart Friend. Terima kasih Tuhan untuk Smart Friend yang telah Engkau berikan. Berkat-Mu yang melimpah buat Smart Friend Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Biarlah target-target terus tercapai Tuhan. Di kuartal selanjutnya Tuhan kami akan melihat perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Biarlah Tuhan sinyal-sinyal semuanya Tuhan, IT, semua network, semua Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menjaganya Tuhan. Sehingga kami menjadi perusahaan yang telekomunikasi ternama. Terdepan Tuhan di Indonesia. Karena ada Tuhan Yesus yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk owner kami. Biarlah diberkati Tuhan, berikan hikmat, kesehatan, kesejahteraan Tuhan. Dan juga kebahagiaan Tuhan dalam memimpin perusahaan ini Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan. Di mana ada Engkau, di situ ada kemakmuran, kejayaan, kedamaian. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, biarkan Kau terus berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan, presiden kami dan wakil presiden terus Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Indonesia menjadi yang lebih baik lagi Tuhan di mata dunia. Karena Tuhan Yesus turut bekerja Tuhan. Ada jiwa-jiwa penuaian di dalam tahun 2023 ini dan kami akan melihat perbuatan ajaib. Terima kasih Bapak.
Doa-doa ini sudah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima jawaban dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Ingrid, silakan duduk untuk saudara-saudara semua. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf atas keterlambatan dari Pak Pendeta Jeffrey. Tadi dia agak nyasar tadi katanya, tapi udah sampai lagi parkir. Bentar lagi dia akan naik ke atas. Mungkin sambil menunggu Pak Jeffrey, kita beritahukan juga, pertama kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman, saudara semua yang sudah hadir di tempat ini. Juga kami informasikan ada rencana dari PDO Immanuel Smart Friend untuk mengadakan retreat di tanggal 5-6 Agustus 2023. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kami update, sedang digodok lagi sama tim panitia yang diketuai oleh Saudara Joseph. Mengenai tempat, nanti bla 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 semuanya, minimal teman-teman semua bisa dapat informasi bahwa retreat akan diadakan 5-6 Agustus 2023 oleh PDO Immanuel Smart Friend. Jadi kita buka pendaftaran nih teman-teman, silakan ya, mungkin yang sudah pernah ataupun yang belum pernah bisa join, gabung. Seperti yang Bu Ingrid juga doakan, ini nggak semua sekedar retreat, di mana kita juga kumpul, bisa kenal satu sama lain. Juga nanti kita diperlengkapi dengan materi-materi yang membantu kita memahami lebih dalam lagi terkait Alkitab, juga bagaimana saling bisa bonding sesama teman-teman di BDO Immanuel Smart Friend. Ya, terima kasih. Nanti juga persembahan bisa diberikan di pintu keluar ketika ibadah selesai. Ada juga snack nanti yang akan kami sediakan, dan kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ibadah. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Mungkin pemain musik bisa, nggak apa-apa, silakan duduk. Pembicaranya sudah bentar lagi naik. Nanti kita sama-sama persiapkan. Oke. Dia lagi on the way ke atas. Jemput bicara video Jeffrey Adolfani. Tadi pembicaranya udah sampai depan Bu Irsi. Dia pikir pintu keluar sama pintu masuknya beda. Jadi dia tadi ngeliat karena banyak mungkin yang Jumatan pada keluar, dia pikir itu pintu keluar. Dia cari ke belakang sampai ke Kebon Sirih. Mentok kayaknya ke Jalan Jaksa, tadi bilang gang sempit. Akhirnya dia putar balik, jadi ada sedikit kendala. Jadi mohon maaf, tapi puji Tuhan udah sampai mereka, udah on the way ke atas. Lagi dijemput sama Bona ya. Cepet. Ya, kita sama-sama persiapkan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Adolfani. Mudah-mudahan pas naik tangga nggak nyasar lagi ya. Ada Bona kan? Terus saya titip pesan juga ke security di bawah tadi. Ya? Oh enggak. Auditorium tadi udah disampaikan, udah titip pesan ke security juga. Mungkin slide-nya udah bisa ditampilkan kali ya, supaya bisa mungkin awal biar teman-teman jadi materi khotbah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Oh ya, selamat datang Pak Pendeta. Ya, selamat datang Ibu Florence. Silakan Pak. Sini aja. Ya. Ya Pak Pendeta dampingi dengan istri ya Pak. Silakan Pak. Mungkin bisa langsung Pak Pendeta ke mimbar. Udah ditunggu. Sudah pas ya? Sudah pas. Oh iya, makasih. Gimana ya? Sini. Puji Tuhan, selamat siang Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, bilang sama tetangga kanan kirinya, Tuhan itu baik.
Bilang depan belakangnya kasih senyum, bilang Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, minta waktu 2 detik aja, tarik napas dulu. Tadi rasa-rasanya saya sama istri naik dari bawah lantai 1, lantai 3 betul ya Pak ya? Iya, rasa-rasanya sedikit lagi kayaknya mau nyampe sorga kayaknya nih. Iya, 3 lantai naik tangga, puji Tuhan olahraga. Berasa naik ke Gunung Sinai Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sampai dengan tidak kurang stop apapun. Dan Tuhan itu baik. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sudah mengumpulkan kita semua pada siang hari ini untuk bersekutu, untuk beribadah. Dan terima kasih untuk persekutuan doa Immanuel ya, Smart Friend yang juga sudah mengundang kami pada siang hari ini. Puji Tuhan, dengan kerendahan hati, perkenalkan nama saya Pendeta Jeffrey Wane. Saya melayani sebagai pembicara baru 11 tahun, istri 1, saya asli Sulawesi Utara, istri saya Sumatera Utara. Tapi anak bukan kutub utara ya. Mohon maaf kalau agak terlambat sedikit karena tadi saya agak muter-muter ke Kebon Siri Barat, muter ke lewat nasi goreng Kebon Siri. Saya pikir tadi udah lewatin Smart Friend-nya, cuma saya pikir ada pintu yang lain. Jadi karena ada map-nya juga mengarahkannya lewat belakang, jadi muter-muter. Tapi puji Tuhan, sungguh sukacita jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi siang ini langsung sama-sama kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang bawa Alkitab atau yang lihat firman Tuhan dari Alkitab, sama-sama kita siapkan Alkitab kita, siapkan ayat firman Tuhan pada siang hari ini dari Lukas ya Saudara. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, udah makan siang? Udah? Puji Tuhan, ada yang udah, ada yang belum, ada yang amin. Amin itu saya selalu bingung jawabnya. Itu artinya udah apa belum ya. Tenang Bapak Ibu Saudara, kita makan firman Tuhan, makan rohani dulu. Setelah ini yang belum makan, kita makan makanan jasmani, puji Tuhan. Ya Saudara, setiap kita pasti ada tantangan pergumulan. Ya saudara, saya percaya tantangan pergumulan yang kita hadapi tidak akan membuat saudara dan saya semakin lemah. Justru saudara dan saya yang di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Puji Tuhan. Saudara punya pergumulan masalah? Yang punya pergumulan boleh angkat tangan, gak apa-apa. Saya juga angkat tangan. Emang kelihatan muka-muka pergumulan memang ya. Tapi kita sama-sama saudara kita siapkan Alkitab kita. Ya, saya hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita melawan atau menolak kekhawatiran. Refuse to worry. Ya, sama-sama bilang sama saya, refuse to worry. Iya, ya saudara, kalau ada ya saudara yang harus kita lawan, kita harus tolak di dalam kehidupan kita, ya hal yang paling besar itu adalah kekhawatiran. Mari saudara dan saya, kita lawan kekhawatiran kita. Kita tolak kekhawatiran kita. Jangan dibiarkan, jangan dipelihara, karena saudara, satu hasta saja Alkitab katakan, kita tidak bisa memperpanjang umur kita, atau kita tidak bisa memperbesar kehidupan kita dengan yang namanya kekhawatiran. Saya ajak kita semua sama-sama buka Lukas pasalnya yang ke-12. Ayat 25 sampai dengan 29. Kita akan lihat sama-sama Lukas pasalnya yang ke-12. Ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya baca 25, saudara boleh baca 26, 27 nanti saya lagi. Dengan seterus demikian, nanti ayat 29 kita akan baca sama-sama. Kita baca bergantian ya. Lukas 12, 25 sampai 29. Yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Ayatnya yang ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Silakan saudara. Ya, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Silakan saudara.
Ya, ayat 29 bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Janganlah cemas hatimu dengan semua perkara makanan, minuman, atau apa yang akan kita pakai. Karena itu bukan yaitu ciri atau kehidupan anak-anak kerajaan sorga. Anak-anak kerajaan sorga, kita fokus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Apa yang dipikirkan tentang makanan, minuman, pakaian, itu yang dipikirkan oleh orang dunia. Jadi itu bukan cirinya anak-anak kerajaan sorga. Ciri anak-anak kerajaan sorga, saudara dan saya sekali lagi, kita tidak memikirkan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena kalau kita fokus cari sorga, cari Tuhan, semua ditambahkan. Katakan amin. Semua pasti diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya jangan cemas, jangan khawatir. Saudara tahukah saudara, karena kekhawatiran, ya saudara, sebelumnya saya mau jelaskan sedikit, kata khawatir di dalam KBBI Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya yaitu gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi belum tentu terjadi, belum tentu, nah ini saudara, belum tentu ya saudara apa yang akan terjadi, tapi sudah cemas, sudah khawatir. Banyak orang akhirnya jadi jatuh sakit karena khawatir. Ya, padahal datang ke medis, datang ke dokter, ya ketika dicek tidak terjadi apa-apa. Ya saudara, tapi karena kekhawatiran akhirnya menuntun orang kepada sakit penyakit. Ya makanya ada ayat Alkitab firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan tahu kita harus kejar yang namanya target. Tuhan tahu kita harus kejar yang namanya proyek, pekerjaan. Atau ada yang harus kita kerjakan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan, sebagai istri di rumah tangga, sebagai suami di keluarga kita, kepala rumah tangga. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak, dia pasti bertindak. Dia pasti menolong saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan, membiarkan saudara dan saya. Selama saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita datang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya ekonomi kita, bukan hanya mungkin pekerjaan kita, tapi seluruhnya kepada Tuhan. Ya, dan hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa karena kekhawatiran ini, ya banyak orang khawatir, banyak orang cemas, akhirnya jadi stres. Saya berdoa saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, ya saudara, bilangan orang-orang yang ada di persekutuan doa ini adalah bilangan orang-orang yang bebas stres. Bilang amin dulu nih saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku bebas stres. Bilang sama tetangga kanan kiri saudara, lihat wajahnya, bilang kita bebas stres. Lihat, kita bebas stres. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, muka lu yang stres kayaknya. Tuhan gak lihat wajah, Tuhan lihat hati. Janganlah cemas hatimu, janganlah gelisah hatimu. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya percaya bukan kebetulan, ya siang ini kita berkumpul, kita dikuatkan, kita diingatkan. Jangan cemas, tolak lawan kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu tidak akan memperpanjang umur kita. Kecemasan tidak akan memberhasilkan pekerjaanmu. Ya, kekhawatiran, kecemasan tidak akan membuat saudara dan saya hidup bahagia. Ya, saudara mau bahagia? Berapa banyak yang mau hidup bahagia bersama Tuhan? Yang percaya bahagia bersama Tuhan. Amin. Refuse worry. Tolak lawan kekhawatiran. Saya ngerti, ya saudara, namanya manusia pasti pernah khawatir. Pasti ada perasaan cemas. Tapi apa yang Tuhan maksudkan adalah jangan terlalu berlebihan dalam khawatir. Ya saudara, khawatir yang berlebihan, akhirnya saudara, ya studi mengatakan saudara, di dalam pandemi ini, saya ambil dari satu portal berita saudara, yang mengatakan bahwa pandemi ini membuat otak daripada remaja ya yang ada di Indonesia 3 tahun lebih tua dari yang seharusnya. Anak-anak muda remaja yang ada di Indonesia. Karena pandemi ini saudara banyak membuat situasi stres, banyak membuat orang-orang jadi depresi. Jadi saudara, banyak anak-anak muda hari-hari ini otaknya jadi 3 tahun lebih tua daripada yang semestinya. Ya, artinya apa saudara? Itu semua terlalu berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, Tuhan mau saudara dan saya kita serahkan sekali lagi semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ya, tolak kekhawatiran itu, tolak kecemasan itu, saudara dan saya akan lihat kehidupan yang lebih baik. Katakan amin.
Amin. Siang ini sama-sama kita akan belajar, so what are the keys to live against worry. Jadi apa kunci kehidupan kita untuk kita melawan, kita menolak yang namanya kecemasan, kekhawatiran. Yang pertama, ya mari sama-sama kita miliki continual communication with God. Sekali lagi, continual communication with God. Kata communication, kata komunikasi, pasti sudah nggak heran ya, atau artinya sudah tidak ya smart friend gitu ya. Artinya kata komunikasi kan artinya sudah bukan hal yang biasa. Ya, saudara. Tapi dalam hal ini Alkitab katakan saudara dan saya, ya yang pertama mari miliki yaitu komunikasi yang berkesinambungan dengan Allah. Ya, artinya apa saudara? Bahasa sederhananya, yuk mari kita rajin berdoa. Mari kita miliki komunikasi yang dengan berkesinambungan, yang tekun ya saudara kepada Tuhan. Saya percaya orang yang tekun berdoa, yang tekun berkomunikasi dengan Tuhan, maka pergumulan memang ada, tantangan mungkin kita hadapi. Tapi saudara dan saya percayalah kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang kuat menghadapi segala sesuatu. Amin. Ya. Segala sesuatu, ya namanya orang hidup pasti ada masalah, pasti ada pergumulannya. Orang yang gak punya masalah adalah orang-orang, bilangan orang yang sudah menjadi warga TPU Pondok Rangon, saudara. Ya udah gak ada masalah lagi, saudara. Kenapa? Ya karena udah game over, saudara. Tapi kalau hari ini saudara dan saya masih ada masalah, saudara dan saya masih melihat pergumulan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan, ya saudara, setiap pencobaan pergumulan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan setiap kita. Karena Tuhan pasti memberi jalan keluar. Ketika saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sekali lagi, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tahu salib? Salib itu kan bentuknya vertikal, horizontal. Ketika kita punya hubungan yang baik vertikalnya, percayalah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya pasti Tuhan atur indah. Kalau kita punya hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, ya saudara, doa-doamu dan doa-doaku pasti dikabulkan Tuhan. Pasti didengar Tuhan, katakan amin. Pak, tapi Pak, saya nggak bisa berdoa kayak Pak Pendeta misalnya. Doanya bisa 1 jam, saya hanya karyawan biasa Pak. Saya berdoa paling Pak, ya kadang-kadang ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta saya bingung Pak, saya kalau berdoa harus ngomong apa ya sama Tuhan ya. Ya saudara, ada banyak orang yang masih bingung. Ya saudara, kalau berdoa itu harus apa yang harus dikatakan. Saudara, bagi saya saudara boleh catat baik, doa adalah curahan hati. Ya sama-sama bilang sama saya, curahan hati. Saya aneh kalau lihat orang bisa curhat sama bestinya 1 jam, tapi kalau berdoa bingung ngomongnya ngomong apa ya Pak Pendeta ya? Ya ngomong apa adanya, ngomong semua apa yang kita alami. Ya, apalagi kalau zaman lagi pacaran. Waduh saudara, anak-anak muda kalau zaman sekarang pacaran itu kan berkomunikasi gitu saudara. Lebih luar biasa. Bahkan saudara ya namanya hubungan, waduh ya biasanya kan kalau anak muda zaman sekarang kalau berkomunikasi WA udah makan belum? 10 menit kemudian ditanya, pertanyaan yang sama, udah makan belum Beb? Belum lah, kan baru 10 menit yang lalu nanya. Ya, pulang dianterin ya sampai rumah, malamnya masih telepon lagi. Jam 12 sampai jam 5 pagi. Iya kan? Selama ditelepon padahal itu yang dibahas, yang udah dibahas tadi siang saudara. Yang udah diobrolin, ya udah capek, udah ngantuk jam 5 pagi, ya saudara, udah pagi nih, ya kita udahan dulu deh, nanti kita ketemu lagi siang. Ya udah kamu tutup teleponnya, enggak kamu dong yang tutup. Enggak, kamu aja. Enggak, masa aku? Kamu lah, begitu terus sampai Tuhan datang. Iya kan saudara, kamu dong, enggak, kamu, kamu. Saya heran saudara, tapi kalau berdoa bingung saudara. Tuhan ya berkati makanan ini, amin gitu saudara. Nggak salah juga, iya saudara. Tapi kadang-kadang saya suka heran saudara dengan orang-orang yang demikian, ya saudara, bahwa lebih ya begitu luar biasa hubungannya dengan manusia daripada dengan penciptanya. Karena apa saudara, saya mau sampaikan, ketika saudara dan saya punya hubungan yang indah, hubungan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, saudara dan saya kita tidak akan pernah bisa mengira apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu yang semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan dulu yang terbaik bagi nama Tuhan. Daniel pasalnya yang ke-6, yuk kita lihat ayat 10 dan ayatnya yang ke-11.
Ya, di depan sudah ada ayatnya. Daniel 6 ayat 10 dan 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel didapati sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya. Ya saudara, ini Daniel sebenarnya cerita sekolah minggu. Kita tahu Daniel tidak jadi dimakan oleh singa. Saudara, tahukah kenapa ya Daniel itu tidak jadi dimakan oleh singa? Ya, sebenarnya saudara bukan karena hanya semata-mata dia hamba Tuhan, dia hamba Allah. Ya, apa yang terjadi saudara, bahwa ketika saudara singa ini benar-benar lapar loh. Ya, ada orang yang masuk sebelum Daniel itu pulang tinggal nama. Ya, tapi kenapa Daniel bisa tetap berdiri tegap di sana? Ya, selain dia memang dia kesayangannya Allah, saya percaya orang yang disayang sama Tuhan pasti diloloskan dari segala yang jahat. Amin. Kalau saudara dan saya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan pasti memperdulikan, memperhatikan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, apa yang dia lakukan, tadi Alkitab katakan saudara ayat yang ke-10, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel sudah biasa berdoa, Daniel sudah biasa berlutut di hadapan Allahnya. Iman adalah ketekunan ketika saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan. Iman itu bisa timbul, iman itu bisa muncul kalau saudara dan saya tekun hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang hari ini saudara dan saya kita lakukan, besok kita lakukan, terus menerus kita tabur di dalam Tuhan, maka saudara dan saya akan punya iman yang kuat bersama dengan Tuhan. Maka saudara siang ini saya percaya ya dia bisa ada di dalam gua singa dan dia tidak dimakan oleh singa karena apa yang dia tabur setiap hari dia berlutut berdoa 3 kali sehari memuji Allahnya. Maka ketika ada masa sulit, ketika ada masa-masa yang tidak ya saudara hari-hari ini mungkin kita menghadapi masa sulit, masa-masa pergumulan, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Air matamu tidak Tuhan lalui. Amin. Pilihlah untuk saudara dan saya, kita tolak kecemasan, kita lawan kekhawatiran. Jangan berlebihan dalam khawatir. Ya, saya catat di sini saudara, choose not to overthinking, pray more, worry less. Ya, pilihlah untuk kita jauh dari stres. Gimana Pak Pendeta? Ya, caranya jauh dari stres, ya dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan akan jauh dari stres. Lebih banyak berdoa akan lebih kurang khawatir. Yang percaya bilang amin. Ya saudara tahu ada satu lagu yang bilang bunyinya begini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Tahu lagu itu ya? Ku berikan hatiku dan jiwaku. Tahu lagu itu juga ya? Saudara, lagu-lagu tersebut ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh salah satu worship leader yang sangat famous, yang sangat terkenal di dunia ini. Ya saudara, yang asalnya dari Australia. Bandnya namanya Hillsong. Siapa yang gak tahu Hillsong? Semua orang tahu Hillsong. Semua orang Kristen, ya mungkin gak semua, tapi rata-rata di dunia saudara, pasti tahu Darlene Zschech. Darlene Zschech di dalam kehidupannya sebagai seorang worship leader yang sangat terkenal saudara, banyak membawa jiwa datang kepada Tuhan melalui pujian penyembahannya, melalui pelayanannya. Tapi siapa yang tahu kalau hidupnya pun mengalami pergumulan. Di tengah-tengah pergumulannya, dia tidak lemah, dia tidak menjadi tawar, tapi dia tetap bangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di dalam masa-masa penderitaannya, tahukah saudara dia divonis kanker tumor yang sangat ganas. Ya saudara, seorang worship leader yang sangat terkenal. Tapi ini yang dia katakan saudara, worship is an act of obedience of the heart. It is the response that requires the very core of you, of who you are, to love the Lord for who He is, not just for what He does. Ya, jadi penyembahan, berdoa, karena penyembahan dan berdoa itu nggak bisa dipisah. Itu satu paket. Kalau kita berdoa, hati kita pasti menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, hati kita pasti berdoa. Yang setuju bilang amin. Ya saudara. Jadi penyembahan atau berdoa kepada Tuhan, di mana saudara dan saya datang pada Tuhan, membangun hubungan yang baik. Ya, di dalam Tuhan itu ada unsur ketaatan. Sama-sama bilang taat. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya taat, saya pasti diberkati. Kalau saya taat, saya percaya
kasih Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Saudara, ketaatan di dalam membangun hubungan bersama dengan Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya Darlene Zschech. Ya, saudara, ketaatan kita dalam berdoa, ketaatan kita di dalam, yaitu saudara mungkin kadang-kadang kita pikir, aduh Tuhan, udahlah saya capek Tuhan, ya Tuhan tahulah apa yang saya ngerti. Tapi Tuhan mau saudara dan saya kita bangun hubungan bersama dengan Dia. Tuhan tahu memang apa yang ada di hati kita. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya, yuk mari sama-sama kita bangun hubungan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, di akhir zaman kalau kita nggak dekat-dekat sama Tuhan, saudara hidup ini kita nggak bisa tahu. Hidup ini sulit untuk ditebak Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, kuasa doa yang datang dari hati yang bersyukur, dari hati yang percaya akan mengubah kehidupan pasti menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin Saudara. Amin Saudara. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, bahkan sekarang Saudara, anak-anak Saudara, ya Saudara, kami punya anak-anak kami ajarkan ya Saudara doa yang sederhana, doa yang ya artinya walaupun mungkin mereka belum mengerti, tapi diajarkan ya sesuai dengan kehidupan mereka, bahasa mereka. Anak-anak sekarang kalau doa, wah jago-jago, pinter-pinter loh Saudara. Ada satu cerita tentang anak sekolah minggu Saudara, namanya Johnny. Ngomong-ngomong ada yang namanya Johnny di sini? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Johnny ini Saudara dia punya seekor anjing kecil yang sangat dia sayangi. Namanya Blacky, warnanya putih. Oh hitam ya, iya. Ngetes saudara aja, siapa tahu saudara kelaparan ya. Jadi saudara satu hari anjingnya sakit, lalu dia berdoa buat anjingnya, tapi anjingnya masih tetap sakit. Dia datang ke guru sekolah minggunya, dia bilang, Kak tolong doain Kak, saya percaya sama kakak sekolah minggu. Pasti kakak sekolah minggu kalau doa lebih didengar sama Tuhan. Ya, saya udah berdoa Kak, tapi anjing saya masih lemah ini, tolong doain Kak. Singkat cerita kakak sekolah minggu berdoa. John ikutin doa kakak sekolah minggu ya. Iya Kak, siap. Johnny ikutin, kamu ikutin doa kakak. Ayo angkat tangan, kita doa sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berkati Blacky. Agar dia sembuh, Kalau Tuhan berkenan dia hidup, hiduplah. Diikutin sama Johnny. Kalau Tuhan dia berkenan dia mati, matilah. Nggak lama, 5 menit mati saudara anjingnya. Lalu Johnny-nya bingung, loh Kak, kok malah mati? Waduh, kakak sekolah minggu mulai panik. Tenang John, itu sudah kehendak Tuhan. Nanti Tuhan kasih yang baru ya. Iya deh Kak, sambil dia nangis. Kak, kalau begitu kakak sekolah minggu izin pamit pulang dulu ya. Alias dia kabur saudara. Karena dia juga kaget, ya anjingnya ternyata habis didoakan malah jadi mati saudara. Setelah Johnny mengalami penghiburan dari Tuhan, 1 minggu dia di rumah, ya Tuhan kasih penghiburan, orang tuanya kasih anjing baru untuk dia. Minggu depannya dia datang kembali ke sekolah minggu. Waktu dia datang sekolah minggu, dia cari kakak sekolah minggu yang doakan anjingnya mati. Kak, kakak sekolah minggu yang minggu lalu doain anjingku mati mana ya Kak? Oh dia gak masuk, dia gak datang ke gereja John. Dia sakit, oh dia sakit. Iya, kata teman kakak sekolah minggu saudara. Lebih baik kamu lihat dia, iya aku mau datang ke rumahnya. Aku mau doakan dia. Sampai di depan rumah kakak sekolah minggu ini saudara. Shalom, iya siapa? Johnny Kak. Oh iya masuk John. Masuk. Iya Kak, terima kasih. Wah kakak kenapa? Iya, saya sakit John. Iya saya dengar di gereja kakak tidak masuk ke gereja karena kakak sakit. Kakak tidak pelayanan. Iya John. Ya John, tolong doakan. Iya justru itu, saya datang ke rumah kakak mau mendoakan kakak. Wah baik banget kamu John. Iya Kak, ayo Kak kita doa sama-sama. Angkat tangan Kak. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkenan kakak sekolah minggu hiduplah. Wah saudara, kakaknya udah mulai curiga saudara. John jangan dilanjutin John. Nggak apa-apa Kak, belum selesai doanya. Kalau Tuhan berkenan, John, dia kakak sekolah minggu langsung bangkit berdiri. John, kakak sekolah minggu udah sehat. Loh, kok tiba-tiba sehat? Iya nggak apa-apa John, nggak usah dilanjutin doanya. Nanti kakak mati dong. Loh, itu yang diajarin sama kakak kan? Nggak John, sekarang tiba-tiba kakak udah sehat. Saudara, bahwa di doa saudara dan saya ada kuasa, katakan amin. Ketika saudara dan saya hari ini terus bangun hubungan yang benar dengan Tuhan, maka doamu pasti dikabulkan Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang berikut, yuk kita lihat cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 16
sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5, 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur itu penting. Iya, bilang sama kanan kiri saudara, jangan lupa bersyukur. Iya, bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Kalau kalau awal bulan bersyukur gampang ya. Gaji baru turun, bersyukur sangat mudah. Yang kedua, ya saudara dan saya bagaimana hari ini kita ya apa kunci yaitu hidup melawan kekhawatiran, kecemasan, richly seasoned with thanksgiving. Ada banyak orang menganggap sepele yang namanya ucapan syukur. Ada banyak orang menganggap sepele yang namanya rasa terima kasih kepada Tuhan. Ya, saudara dan saya kita harus terus pelihara budaya ini. Karena bersyukur itu bukanlah budaya yang dimiliki oleh manusia. Makanya anak dari kecil harus diajarkan kalau menerima sesuatu harus mengatakan terima kasih. Kalau melakukan kesalahan harus mengatakan minta maaf. Ya saudara, itu harus diajarkan. Karena manusia tidak muncul, tidak timbul dengan tidak memiliki budaya ucapan syukur, terima kasih. Harus diajar, harus dipelihara, dan harus terus dirawat. Agar saudara dan saya tetap punya kehidupan yang mengucap syukur untuk segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Di dalam segala hal, Alkitab katakan, di dalam segala hal, in good or in bad, di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kenapa? Karena dalam keadaan yang baik atau tidak baik, Tuhan tetap baik. Bilang amin dulu nih. Bilang sama saya, Tuhan tetap baik. Iya, karena kecemasan, kekhawatiran itu dipakai sama iblis. Saya catat di sini supaya jadi berkat bagi kita. Kekhawatiran adalah senjata ampuhnya iblis untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Namun ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah kekuatan yang sanggup untuk menghancurkan musuh. Ya saudara, ucapan syukur kita dapat mengubahkan kehidupan yang biasa jadi luar biasa. Kehidupan yang mungkin buruk menjadi kehidupan yang di dalam Tuhan mulia, di dalam Tuhan indah, di dalam Tuhan ya ada semua berkat yang saudara dan saya kita rindukan. Katakan amin. Memang hidup ini bersama dengan Tuhan, ya saudara, kalau dalam Tuhan saudara mungkin kita lihat hidup gak akan jadi mudah, tapi jadi mungkin. Ya saudara, memang Pak Pendeta, kenapa Pak saya ikut Tuhan, tapi kenapa saya lihat ada pergumulan, malah bahkan tambah banyak permasalahannya. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan berjanji pasti akan menolong saudara dan saya. Setiap kita, orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itu satu kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saudara dan saya kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa ajaib ketika saudara dan saya mulai segala sesuatu dengan ucapan syukur. Dalam segala hal yang sulit sekalipun. Ya, tahukah ketika Tuhan Yesus membagikan 5 roti 2 ikan, ya orang-orang lapar. Orang lapar ini kan satu masalah ya saudara. Orang lapar biasanya orang lapar biasanya ujung-ujungnya marah pasti Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kelaparan bisa diatasi dengan ucapan syukur. Belajar dari yang sederhana, belajar dari apa yang ada, jangan dari apa yang enggak ada. Tuhan ajar saudara dan saya melalui peristiwa 5 roti 2 ikan. Dia menengadahkan wajahnya ke langit kepada Bapanya di sorga dan dia mengajar mengucap syukur. Ketika saudara dan saya berjalan maju dan mengucap syukur, saudara saya mau bilang anak Tuhan, ya dalam perjalanan hidupnya kalau saudara dan saya rajin bersyukur, setia bersyukur, ada aja pasti berkat Tuhan. Ada aja pasti pertolongan Tuhan. Ada aja pasti kemurahan Tuhan. Amin. Kalau orang mungkin bikin curang dalam hidupmu, kalau orang mungkin bikin sesuatu yang merugikan saudara, nggak apa-apa. Ya nggak usah balas, mengucap syukurlah. Belajar dari karakter Raja Wali. Raja Wali kalau hidupnya atau tubuhnya disakiti sama burung gagak yang nemplok di atas tubuhnya Raja Wali tidak membalas menyakiti burung gagak itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Wali, dia memperlebar sayapnya supaya dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Ya, dan ketika dia terbang lebih tinggi lagi, saudara, gagak tidak didesain untuk hidup untuk terbang lebih tinggi. Gagak itu nggak bisa terbang tinggi, yang terbang tinggi adalah Raja Wali. Saudara dan saya adalah Raja Walinya Tuhan. Amin. Saudara dan saya terbang tinggi mengatasi pergumulan masalah.
Ketika Raja Wali terbang tinggi, dengan sendirinya gagak akan jatuh dengan sendirinya. Jadi apa yang saya mau sampaikan saudara, yuk saudara dan saya lebih banyak bersyukur. Ya, kalau ada orang yang mungkin berusaha mau menjegal, menjatuhkan, gak apa-apa, serahkan sama Tuhan dan mengucap syukurlah. Segala senjata yang ditempa untuk menghalangi perjalanan anak-anak Tuhan tidak ada yang akan berhasil. Catat nanti baca di rumah deh. Yesaya 54 ayat 17. Ya saudara, every weapon that has formed to against you and me, gak ada yang akan berhasil. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir saudara, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan, ini yang terakhir. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang terakhir saudara, ya, what are the keys to live against worry? Awareness of God's presence fills your mind with light and peace, leaving no room for fear. Jadi karena kesadaran kita untuk kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saudara dan saya, karena kasih Tuhan, kita jadi, ya saudara, tidak punya kecemasan, jadi tidak punya kekhawatiran yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang ada hanya terang dan damai di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hari ini datang pada Tuhan, seperti Mazmur katakan, ya saudara, bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan kita siapa? Masalah. Lawan kita siapa? Iblis. Ya, orang lagi perang lo malah kok dikasih makan. Ya, saudara, orang menghadapi masalah kok malah dikasih makanan. Makanan kita apa? Makanan kita ini, firman Tuhan. Makanan kita, kekuatan kita. Ya saudara, kuasa dalam hidup kita itu dari firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, ya, banyak-banyak kita makan firman Tuhan, dekat-dekat dengan firman Tuhan. Let's go back to the Bible. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kalau mau kuat, dekat firman Tuhan. Kalau mau kuat, kalau mau sehat, kalau mau doamu ada kuasa, banyak makan firman Tuhan. Amin. Kalau mau menang atas pergumulan masalah, banyak makan firman Tuhan. Ya, jangan bilang Tuhan gak kerjain apa-apa dalam hidupmu, sementara Alkitabmu tertutup. Don't say God is doing nothing in my life, while your Bible is closed. Kalau Alkitabmu tertutup, bagaimana Tuhan mau berbicara? Memang Tuhan bisa berbicara dari apapun. Tapi saya bersama dengan keluarga kami banyak mengalami pertolongan, jawaban doa kami itu dari firman Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada berkat, ada kesempatan, beli renungan harian untuk menuntun kita setiap hari. Ya, dalam doa hubungan kita dalam hadirat Tuhan. Apapun deh, renungan harian, air hidup boleh nggak? Boleh, silakan. Daily bread apa, you name it. Saudara sebut aja gitu saudara. Ya, yang terutama adalah menuntun saudara dan saya untuk di dalam hadiratnya Tuhan. Ya saudara, nggak apa-apa saudara mau merek apa aja yang penting. Karena kenapa? Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus nggak cap-cip-cup Bapak Ibu Saudara. Di dalam hadirat Tuhan kalau kita baca firman Tuhan mungkin saudara gini. Aku percaya apapun hari ini firman Tuhan yang aku buka adalah dari Tuhan. Pas dibuka Alkitabnya, judul perikopnya, Yudas mati gantung diri. Mamam no Yudas. Iya kan? Maksudnya gini loh saudara Bapak Ibu. Roh Kudus itu tertib. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Kita perlu ada tuntunan gitu saudara. Mohon maaf nggak sok-sokan gitu Bapak Ibu Saudara. Pokoknya apa aja yang aku buka. Nah, kalau nanti nggak sesuai dengan hati, oh bukan itu ya Tuhan. Gitu. Maunya carinya yang berkat gitu misalnya gitu Saudara. Ya, itu sebabnya bawa diri saudara dan saya senantiasa dituntun oleh Roh Kudus setiap hari untuk masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Karena Tuhan janji buat saudara dan saya bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berkat mengejarku. Katakan amin. Ya, itu dari mana Pak Pendeta? Lah ini tadi, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Kita gak kejar uang, uang yang kejar kita. Amin. Money work for you. Saya suka bilang sama jemaat yang saya layani, Bapak Ibu Saudara, jangan hidup di atas kenyataan, tapi berdirilah, hiduplah di atas kebenaran. Kebenarannya berkata engkau naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor.
Kebenarannya berkata oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh. Mohon maaf, Alkitab nggak bilang semoga atau mudah-mudahan. Tapi Yesaya 53 ayat 45 katakan, engkau sudah menjadi sembuh. Amin. Itu satu kepastian, raih, klaim janji firman Tuhan di akhir zaman, agar saudara dan saya kita terlepas dari kekhawatiran. Pulanglah, Tuhan sangat sayang sama saudara dan saya, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, sama-sama dengan ucapan syukur kita datang pada Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi bersama-sama dengan ucapan syukur kita. Bersama, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau setia, kau mulia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia. Amin. Kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, kami percaya semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada di tahun 2023. Banyak orang yang tidak sampai di tahun 2023, tapi kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, ajar kami setia, ajar kami bersyukur, ajar kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, agar kami hidup boleh melihat hari-hari baik di depan kami. Kami hidup boleh lebih lagi berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tolak segala kekhawatiran, kami tolak segala kecemasan. Kami klaim janji firman-Mu, orang-orang yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam kehidupan kami, karena kami orang-orang yaitu yang sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan telah curahkan bagi setiap kami. Siang ini kami bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh diingatkan, kembali kami boleh ditegur, dibina, diberkati melalui kebenaran kuasa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi kekuatan baru, menjadi rema dalam hidup kami. Kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bebas dari depresi, bebas dari stres, bebas dari frustasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bekerja lebih baik lagi untuk kerajaan sorga, buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya ketika segala sesuatu kami kerjakan untuk Tuhan, maka hidup kami pasti melihat kebahagiaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati PD Immanuel, bahkan juga PT Smart Friend yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mulai dari semua pimpinan yang ada sampai dengan jajaran yang paling rendah. Kami berdoa berkati ketua pengurus-pengurus persekutuan doa ini, berkati semua rekan-rekan yang melayani, mulai dari imam musik, worship leader MC, bahkan juga soundman
asisten operator media, apapun bagian pelayanan kami pada siang ini. Kami percaya Tuhan pasti balas lipat kali ganda. Ketika kami merawat rumahnya Tuhan, pasti Tuhan merawat rumah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang disayang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Oh, dua berkat. Baik, mohon maaf, bangkit berdiri lagi kalau begitu. Iya, dua berkat Pak ya. Puji Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua yang hadir pada siang hari ini, semua rekan-rekan yang bekerja di tempat ini, Tuhan berkati, urapi, dalam nama Yesus, kami semua dituntun Roh Kudus, kami hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan, dalam nama Yesus, doa-doa kami dikabulkan Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan kami, Tuhan urapi, diberkati, berhasil, dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, berkati semua yang berumah tangga, yang berkeluarga, dalam kasih anugerah Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkata anak-anak kami semua, berkati suami kami, istri kami, berkati orang tua kami, berkati rumah tangga keluarga kami. Dalam nama Yesus, keluarga kami ada kasih mula-mula setiap hari, saling mengampuni, saling mengasihi, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, semua yang belum berkeluarga atau yang belum menikah, anak-anak muda, kami raih firman-Mu bahwa masa depan sungguh ada dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, berkati setiap target, setiap proyek, setiap pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus akan segera selesai, akan achieve target dalam nama Tuhan Yesus, bahkan akan berkelimpahan berkat kasih anugerah Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus yang hadir pada siang hari ini naik jabatan dalam nama Yesus, dipromosi, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, terus sesuai dengan firman-Mu jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Jika ada yang sakit, apabila ada keluarga, mungkin ada yang kelemahan tubuh, juga mungkin di antara kami hari ini, dalam nama Yesus, sesuai firman-Mu, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, apapun penyakit, sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami sembuh, kami sehat, kami panjang umur, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, perjalanan pulang setelah ini, kami dijaga malaikat, Tuhan pertemukan kami pada persekutuan, yaitu di waktu yang berikutnya. Ada yang kembali bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Ada yang makan siang, Tuhan berkati, yaitu di dalam istirahat makan siang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Tidak lupa kami juga mendoakan negara Indonesia. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus. Kota Jakarta banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus, dan semakin banyak terjadi terobosan, yaitu bagi kerajaan sorga untuk jiwa-jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan. Melalui hidup kami, Tuhan bisa pakai hidup kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Akhirnya terimalah berkat kasih anugerah dari kerajaan sorga. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita terima terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahtera yang melimpah, berkat yang indah memberkati engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa keluargamu, keluargaku akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, shalom. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan.